Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang saya hormati Sahibul Bait wa Sahibul Hajah, saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nur Hidayah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini di malam Jumat yang penuh berkah dan mulia ini kita semua masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita semua hadir kembali dalam pengajian rutin setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diberikan keistiqomahan oleh Allah, sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam ini kita akan sedikit mengkaji salah satu ayat dalam Al-Quran sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, yaitu tepatnya dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dilakukannya, lighadin, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Melalui ayat ini sepakat ulama bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita untuk setiap saat, setiap waktu untuk bermuhasabah. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, introspeksi. Ya, muhasabah. Jadi perintah muhasabah di sini, ya kan ada yang
bermuhasabah sekali setahun. Ya, macam nanti nih, setiap akhir tahun. Mau kemana? Mau muhasabah. Jadi dalam agama, khususnya dalam ayat ini, Allah tidak perintahkan kita muhasabah sekali setahun. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk muhasabah setiap saat, setiap waktu. Bukan sekali sehari. Tidak. Jadi boleh jadi dalam sehari itu mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali. Nah, untuk apa kita bermuhasabah? Ya, pertama dulu, apa itu muhasabah dan untuk apa? Jadi muhasabah itu artinya menilai. Ya, menilai apa yang diperbuat. Jadi menilai itu muhasabah. Tujuannya apa? Bertujuan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki. Jadi setelah dinilai sudah dapat apakah yang kita sudah lakukan itu sudah benar atau tidak. Jadi kalau misalnya selama ini ada sesuatu yang kita lakukan tidak benar, melalui muhasabah harapannya mudah-mudahan menjadi benar. Artinya selama ini tidak benar, maka itu kita tinggalkan, kita lakukan yang benar. Atau sesuatu yang tidak baik, ya, setelah kita muhasabah, kita tinggalkan, kita ganti dengan sesuatu yang baik. Atau kita muhasabah, alhamdulillah selama ini sudah baik. Maka tujuan muhasabah supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, itulah salah satu tujuan kenapa kita diperintahkan untuk muhasabah. Kemudian yang kedua, kenapa kita disuruh muhasabah? Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hal ini diabadikan dalam Sunan Tirmizi, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu. Artinya muhasabahlah kamu di dunia. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab di akhirat. Sebab kalau di dunia kita tidak muhasabah, nanti di akhirat Allah akan menghisab kita. Kalau di dunia kita muhasabah, kita bisa perbaiki yang tidak baik. Kita bisa tingkatkan yang sudah baik. Tapi kalau di akhirat kita muhasabah atau dihisab, kita tunggu saja keputusan Allah. Ya. Tidak ada lagi istilah perbaiki. Tidak ada. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah itu, di situ kan Allah informasikan kepada kita bahwa nanti di yaumil akhir ada yang minta dikembalikan ke dunia. Farji'na na'mal solihah. Ya Allah, kembalikan kami lagi ke dunia. Nah, jadi setelah dimuhasabah oleh Allah, jadi bukan kita muhasabah, kita dimuhasabah. Jadi kita dihisab oleh Allah, ternyata amal kebaikan kita jauh-jauh dari harapan. Oleh karena itu kita minta, ya Allah kalau begitu, ya kembalikan saya ke dunia. Na'mal solihah. Saya tidak akan berhenti beramal soleh. Apa kau sudah mati. Kau sudah di akhirat, kau sudah di yaumil qiyamah. Tidak ada lagi, jadi tinggal penyesalan. Makanya kita diperintahkan untuk dunia ini selalu muhasabah. Ya, supaya nanti di yaumil akhir tidak ada penyesalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari muhasabah agar kita bisa menjadi lebih baik.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, apa jaminannya Nabi? Apa yang dijanjikan oleh Nabi? Fahuwa rabihun. Maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya, jadi orang yang beruntung itu apabila hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Atau esok lebih baik daripada hari ini. Intinya harus ada peningkatan. Baru disebut sebagai orang beruntung. Itu kata Nabi. Ya. Misalnya terkait dengan sholat. Ada orang, ya sebagaimana yang paling sering saya sampaikan ini, ada orang selama ini sholatnya tidak lengkap, masih banyak bolong-bolongnya. Ya, misalnya tahun ini terkait dengan momentum nanti pergantian tahun. Tahun ini banyak bolong-bolong sholatnya. Maka ketika nanti masuk tahun 2025, dia perbaiki itu. Dia perbaiki. Maka kata Nabi, model orang seperti ini disebut orang beruntung. Nah, bagaimana kalau salatnya sudah baik, sudah tidak ada bolong-bolongnya? Ya, sudah tidak ada bolong-bolongnya. Maka tetapi hanya sebatas salat wajib. Ya, jarang salat sunnah. Bahkan dapat dikatakan tidak pernah salat sunnah. Ya, nanti dia salat sunnah sekali setahun. Ya, salat sunnah banyak, misalnya salat tarawih. Itu pun ya hanya 3 hari saja salat tarawihnya. Ya, kemudian dia tunggu, kapan lagi? Kenapa tidak ke masjid lagi? Dia bilang nanti lebaran baru saya ke masjid. Wah. Ya. Jadi kalau selama ini tidak ada salat sunnahnya, tahun depan sudah mulai ada salat sunnah. Berarti kata Nabi, dia termasuk orang yang beruntung. Nah, termasuk juga, alhamdulillah, selama ini ada salat wajibnya lengkap. Ada juga salat sunnahnya. Ya. Apalagi yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan kualitas salatnya. Ya, karena mungkin selama ini salatnya ya lebih banyak lupanya sama Allah daripada ingatnya. Ya, karena umumnya kita kan begitu. Biasanya kalau kita salat Allahu Akbar, ya, biasakan tiba-tiba kita ingat sesuatu. Yang tadinya kita tidak ingat di dalam salat, Allahu Akbar, langsung ingat semua. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan itu. Ada seorang ibu ini mau mengaji. Mau baca Quran. Nah, terus dia cari kacamatanya. Di mana kacamataku ini? Oh, keliling itu. Dia keliling dia keliling rumahnya itu. Mulai dari di luar sampai ke dalam itu tidak didapat kacamatanya. Padahal dia mau mengaji. Ya, dan akhirnya masuk waktu salat, kemudian dia salat. Ketika mulai takbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia ingat, oh tadi saya simpan di dalam lemari. Coba itu. Ya. Sebelum salat tidak ingat. Tapi ketika salat ingat semua. Nah, ini yang perlu kita muhasabah. Ya. Jangan sampai selama ini salat kita 10 tahun yang lalu masih sama hari ini. Oh, berarti ya kita belum masuk kategori orang beruntung. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau jadi orang beruntung harus selalu lebih baik. Ya, harus ada selalu peningkatan. Itu satu kata Nabi. Yang kedua kata Nabi,
Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang hari ini sama saja kemarin. Seperti tadi saya bilang, sholatnya 10 tahun yang lalu sama saja sekarang. Nah, apa kata Nabi? Apa yang dijanjikan oleh Nabi? Fahuwa maqbunun. Maka dia termasuk orang yang rugi. Ya, rugi itu. Jadi kalau tidak ada peningkatan amal ibadah, berarti kita termasuk orang yang merugi. Ya, itu yang kedua. Kemudian ketiga kata Nabi, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Siapa yang hari ini jauh lebih jelek daripada hari kemarin. Kalau kemarin sudah salat wajib, ada salat sunnah. Hari ini tidak ada salat sunnahnya. Berarti hari ini lebih jelek daripada kemarin. Apa kata Nabi? Kalau ada orang model begini, kata Nabi, fahuwa mal'unun. Dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, jangan kita ya seperti ini. Jangan ada penurunan amal. Ya, harus ada peningkatan amal. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya apa saja yang perlu kita muhasabah? Ya, apa yang perlu kita muhasabah? Tentu sebenarnya banyak hal ya. Dunia akhirat. Ya, masalah dunia kita perlu muhasabah. Masalah akhirat kita perlu muhasabah. Tapi kali ini saya hanya ingin mengambil prioritas. Ya. Apa yang sama prioritas? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau begitu kita yang paling kita utamakan, kita muhasabah terkait dengan akhirat. Nah, apa yang perlu kita muhasabah? Ada 3. Ya, ada 3, minimal 3 yang kita perlu muhasabah. Yang pertama yaitu iman kita. Ya, ini kita harus selalu periksa ini. Selalu introspeksi iman setiap hari, setiap saat. Ya, setiap saat, setiap waktu kita periksa iman kita. Jangan sampai selama ini iman kita selalu turun. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan malam Selasa yang lalu di masjid itu. Di masjid kita. Ya. Kalau kita ini model iman kita itu naik turun. Ya, naik turun model iman kita. Kalau malaikat itu lurus, itu malaikat. Kalau nabi naik terus. Nah, kalau kita ini ya naik turun. Nah, ini normal. Ya, ini normal kita punya iman itu normal. Nah, hanya saja ya kita harus introspeksi, muhasabah iman ini. Tujuannya apa? Betul naik turun, tapi kita berusaha lebih banyak naiknya. Naik, kemudian turun. Baru 1-2 kali turun, naik lagi. Naik 5 kali, 7 kali. Turun 1-2 kali, naik lagi. Sampai 8 kali. Yang begini nih, ini tujuannya muhasabah. Jadi merasa, ya, contoh. Ketika iman kita turun, malas ibadah. Oh, itu tandanya itu. Misalnya selama ini rajin baca Quran. Wih, kenapa hari ini malas sekali saya baca Quran? Oh, itu tandanya imannya turun itu. Ya, imannya turun. Atau misalnya setiap Jumat rajin pengajian. Ya, tapi mulai Jumat berikutnya sudah mulai sekali-sekali. Itu tandanya imannya turun itu. Ya, jadi indikator imannya seseorang naik turun dilihat amal solehnya. Jadi kalau dia semangat beramal soleh, itu tandanya imannya bagus, selalu naik. Nah, itu satu, iman harus dimuhasabah. Yang kedua yang perlu kita muhasabah yaitu ibadah kita. Nah, seperti tadi itu, salat itu yang perlu kita muhasabah itu, yang paling utama.
Karena inilah uh, apa namanya, ibadah penentu, ya, ibadah penentu kita di yaumil akhir nanti. Kalau ibadah kita, ibadah salat kita nilainya sedikit akan mempengaruhi yang lain. Apalagi kalau ibadah kita tidak diperhitungkan oleh Allah, oh yang lainnya juga tidak diperhitungkan oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di yaumil qiyamah yang pertama kali nanti dimuhasabah oleh Allah, dihisab oleh Allah, yaitu salatnya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau rusak salatnya, semuanya ikut rusak. Tapi kalau baik salatnya, semuanya baik. Ya. Jadi kita harus berusaha salat kita selalu baik. Ya, bagaimana caranya? Kita harus selalu muhasabah. Jadi muhasabah mengenai ibadah-ibadah kita. Kemudian yang terakhir, yang perlu juga kita muhasabah, yaitu akhlak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita selama ini. Atau hubungannya apa? Hablum minallah atau muamalah. Ini yang perlu kita muhasabah juga, karena ini juga penentu apakah kita bahagia atau tidak, ya tergantung apakah hubungan kita ya sesama manusia baik atau tidak. Itu kembali ya apa, kita akan memperoleh kebahagiaan jika sesama manusia baik hubungan kita kepada mereka. Tapi kalau tidak baik, maka itu pertanda bahwa di yaumil akhir nanti kita tidak akan selamat. Inilah tujuannya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bermuhasabah. Jadi ayat ini tadi menerangkan, ayat ini diapit dengan dua takwa. Coba, luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Jadi bertakwa. Ya, ini artinya apa? Kita disuruh oleh Allah untuk tetap menjaga ketakwaan kita. Ya, yaitu dengan selalu meningkatkan amal soleh kita, selalu meningkatkan iman kita, selalu meningkatkan tingkah laku kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira inilah sedikit pelajaran kita malam ini. Semoga di akhir tahun ini, di sisa hari di tahun 2024 ini, ya, mari terus kita berbenah sehingga insya Allah di tahun 2025 kita semakin menjadi lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan kepada Ibu. Ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo silakan Bapak Ibu. Kemarin baru meninggal. Oh iya, baik. Ada yang mau tanya Ibu? Atau sudah cukup ya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Di luar tema? Boleh. Di luar tema juga boleh. Pak Ustadz, mungkin ini saja Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya sholat kita itu bisa khusyuk. Pada saat kita sholat, kita khusyuk, tidak ingat dunia, tapi paling tidak ingat apa yang tadi lupa atau apa. Iya. Itu Pak Ustadz. Baik. Imam Ali karramallahu wajha mengajarkan kepada kita salah satu ciri kekhusyuan itu. Artinya salah satu tanda orang khusyuk itu apabila ketika kita sholat kita memahami apa yang kita baca. Kita paham. Jadi ketika kita ucapkan Allahu Akbar, hati ikut, hati mengikuti.
Jadi setiap kali kita membaca, hati ikuti itu. Ya, maka insya Allah inilah salat lebih banyak ingatnya sama Allah daripada ingatnya selain daripada Allah. Ya, sebab kalau tidak seperti ini, pasti pikiran kita lari-lari. Tidak tahu lari kemana. Bisa jadi lari ke mall kah, atau lari kemana. Ya, tapi ketika kita memahami setiap bacaan yang kita baca dalam salat, ya, maka itu bisa mengikuti. Jadi hati kita ini, pikiran dan hati kita fokus itu. Misalnya ketika tadi Allahu Akbar, hati kita mengikuti ya dengan mengatakan Allah Maha Besar. Kemudian ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, hati mengikuti itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha. Jadi berusaha. Oleh karena itu, nah inilah tadi poinnya. Salah satu yang bisa memberikan keuntungan kepada kita, ya, mari kita tingkatkan ini. Jadi mulai hari ini, Ibu, coba buka kembali buku tuntunan salatnya. Ya. Kemudian berusaha di situ belajar makna-makna bacaan salat. Sampai bacaan ruku, i'tidal, sujud, sampai bacaan tahiyat. Coba berusaha pahami maknanya itu. Step by step. Jadi sedikit demi sedikit pahami itu. Ya, pahami. Insya Allah. Tidak ada masalah waktu panjang. Lama baru pahami. Yang penting setiap hari ada peningkatan. Misalnya, hari ini belajar ayat pertama surat Al-Fatihah. Ya. Besok tambah lagi ayat kedua. Besok ayat ketiga. Besok ayat keempat. Ini namanya ada peningkatan. Ya. Jadi begitu, Bu ya. Jadi kalau mau kita khusyuk dalam sholat, kata Imam Ali karramallahu wajhah, berusaha memahami apa yang kita baca dalam sholat. Insya Allah itu yang membawa kita bisa khusyuk kepada Allah. Saya kira begitu. Ustaz mungkin cukup siap. Baik. Mungkin sidang Ustaz untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita tutup pengajian kita di malam Jumat ini dengan sama-sama berdoa dan kita doakan secara khusus almarhum Bapak Misnan, di mana kemarin tanggal 25 meninggal dunia di Jawa. Ya, oleh karena itu kita ikhlaskan hati kita untuk mendoakan almarhum. Semoga almarhum di alam kuburnya mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Terlebih dahulu mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Wa ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين 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 يا رب العالمين. آخر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.